Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian selawat beriring salam kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang sungguh agung, memiliki budi pekerti yang mulia. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul mahsyar mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedang jemaah salat subuh yang Allah muliakan, dan mengucapkan ribuan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk hadir dan bersilaturahim di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat manfaat dan juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang Allah muliakan, hal ini insyaallah akan saya sampaikan terkait dengan ketahanan keluarga. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 9 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Yang kira-kira artinya, dan hendaklah kamu khawatir ketika nanti meninggalkan dunia fana ini, meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya kita khawatir terhadap anak-anak kita. Nanti kalau saya meninggal, saya telah tiada, anak-anak saya masih kenyang nggak makan seperti saya hidup hari ini? Berarti itu dari segi ekonomi. Anak-anak saya punya pakaian tidak kalau saya nanti telah tiada? Anak-anak saya bagaimana kemandiriannya sepeninggal saya nanti? Sudahkah dia dapat hidup mandiri? Kemudian anak-anak saya ketika berkeluarga, apakah kelak nanti akan berbuat baik dan juga menghargai dan memuliakan pasangan hidupnya, tidak melakukan kekerasan, kemudian tidak menggurui, tidak melecehkan, dan lain-lain? Apakah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu tercapai? Tidak. Kemudian kalau saya nanti meninggal dunia, anak-anak saya sudahkah dipastikan selamat dari gangguan seperti narkoba, baik dia sebagai pengguna, kemudian pengedar, dan hal-hal yang lain? Sudahkah anak saya nanti selamat dari hal-hal seperti ini? Kemudian juga di sisi lain, kita juga perlu bertanya dalam hati kita, apakah anak-anak saya nanti sepeninggal saya masih tetap konsisten
melaksanakan sholat 5 waktu. Karena banyak kita lihat orang tidak begitu peduli terhadap sholat 5 waktu. Ya, sholatnya masih bolong-bolong, dan kapan dia merasa mood, merasa penting, baru dia sholat. Kemudian sepeninggal saya nanti, apakah anak-anak saya telah mampu membaca Al-Quran secara baik dan mendalami kandungannya, sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya, kemudian keluarganya, dan bermanfaat bagi umat. Ini adalah salah satu contoh kekhawatiran kita sebagai orang tua terhadap keluarga. Oleh karena itu, kalau kita merasa sudah bagus dan baik ibadahnya, kita begitu rajin sholat sunnah, malah ya kita melaksanakan sholat duha, qiyamul lail, bersedekah banyak sekali dan luar biasa. Apakah yang kita lakukan ini hanya kita saja sebagai pribadi yang begitu tekun, tetapi tidak dengan keluarga kita? Kita tidak pernah mengajak dan mengingatkan anak-anak kita, tidak pernah kita bangunin, ayo nak kita sholat tahajud, atau nak ayo kita berangkat sholat jamaah, ayo nak mari kita mengaji bersama-sama di rumah. Ayah ingin dengar gimana sudah makhraj tajwid dan pemahaman Anda terhadap kandungan Al-Quran ini. Nah, kalau kita masih sendiri-sendiri, itu kesannya kita adalah sebagai orang tua yang egois, yang ingin menyelamatkan diri sendiri. Belum ya hanya berpengaruh besar atau berkontribusi dalam menyelamatkan pasangan hidup dan juga anak-anaknya. Padahal kalau Allah mengizinkan kita untuk ketemu lagi di dalam surga, insya Allah ketemu dengan orang-orang yang kita cintai itu. Makanya jangan sampai kita ingin menyelamatkan diri sendiri. Itu adalah sebagai ayah ataupun sebagai seorang ibu yang egois. Hadirin hadirat sedang jamaah subuh yang Allah muliakan. Kemudian terkait dengan anak, akhir-akhir ini miris kita terhadap ya apa yang dialami oleh anak-anak, baik dia laki-laki maupun perempuan. Hampir di setiap ya pemberitaan itu, anak-anak menjadi korban pencabulan, pelecehan seksual, dan itu di mana-mana. Ada yang kadang di lembaga pendidikan formal, ada yang kadang di tempat keramaian, dalam kendaraan transportasi, bahkan na'udzubillah ada yang di tempat ibadah. Kalau 2 hari yang lalu kita membaca Quran, oknum yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di Pulau Jawa sana dituntut dihukum mati atau dikebiri, karena banyak sekali menjadi korban. Kemudian juga di lembaga-lembaga lain, jadi anak hampir tidak ada rasa nyaman untuk hari ini. Kalau dulu kita menitipkan anak, yang entah itu ke tetangga atau ke saudara, itu alhamdulillah semua amanah dan baik-baik saja. Bahkan beberapa hari kita titip karena kita berangkat ke suatu daerah, ketika pulang anak kita begitu nyaman dan bahagia sekali. Tapi hari ini banyak sekali kasus yang terjadi pada anak-anak seperti pencabulan dan pelecehan seksual dilakukan oleh orang terdekat. Mohon maaf, ada yang kadang paman, ada yang kadang ayah tiri, ada yang juga kadang abang kandung dan lain sebagainya. Ini sedih sekali kita ya sebagai orang tua, dan juga kita berharap dan berdoa supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan,
Kemudian kalau anak laki-laki akan mengalami suatu saat yang fase mimpi basah. Kemudian yang kita tekankan bahwa aurat kamu itu tidak boleh nampak ke siapapun. Dan ini dimulai dari rumah. Jadi ketika anak kita baru keluar dari kamar mandi, ya buru-buru kita berikan handuk atau kain yang menutup auratnya. Nggak boleh sering-sering nampak. Kemudian kita sampaikan lagi bahwa yang boleh ya menyentuh badan atau organ sensitifmu hanya orang tertentu seperti ayah dan ibumu, itu pun ketika kondisi tertentu. Misalnya ketika katakan ini sakit, yang mana sakit? Kemudian ketika dia nyampaikan keluhan, ya yang mana nak coba buka dulu, mama mau lihat. Selain dari itu tidak boleh orang lain yang menyentuh. Jadi sekiranya ada sesuatu terjadi pada anak seperti ini, maka kita sampaikan ya jangan, atau kita lari menghindar atau berteriak. Ya. Jadi itu yang pertama kita tanamkan dan kita lakukan edukasi seksual semenjak usia dini. Kemudian juga kita tanamkan ya, kalau ada orang memanggil anak lalu mengiming-imingi sesuatu, yang tak dikasih permen, dikasih jajan, dikasih ini, jangan terima dan beritahu segera kepada ayah dan ibu. Sudah ada indikasi yang tidak baik, karena kita lihat kasus-kasus seperti ini. Ada orang berjualan tetangganya lalu dikasih makanan atau dikasih jajan, lalu anak ini menjadi korban. Kita berbuat semacam itu. Kemudian ketika misalnya tadi di lembaga formal, ketika ada misalnya yang memanggilmu lalu disuruh ya memijat kamu, lalu pegang ini pegang itu, jangan menolak walaupun itu orang yang kamu hormati sekalipun. Ya, jangan pernah takut. Ya mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya. Kita yang menghindar. Jadi ini adalah salah satu trik untuk yang melindungi dari hal-hal semacam ini. Dan banyak sekali faktor penyebab kejadian ini adalah diantaranya ketahanan keluarga yang tidak kuat. Ayah dan ibu kurang dekat dengan anaknya, kurang perhatian, kurang menyampaikan hal-hal yang sensitif seperti ini. Kemudian faktor yang lain, ya karena kecanduan film porno. Hari ini banyak sekali anak-anak remaja kita yang keranjingan HP, kecanduan HP, kemudian dengan kawan-kawannya itu kadang menonton bersama film-film dewasa. Ini bagaimana pengawasan dan kontrol kita sebagai orang tua. Jadi kita batasi kapan boleh dia main HP, kemudian apa saja isinya, dan tidak boleh dia menggunakan password. Jadi harus kita tanya. Jadi kita lihat bagaimana chattingnya dengan kawan. Kadang ada chattingnya itu yang berbau ya sangat ini ya apa namanya, sangat buruk. Kita lihat ngomong dengan kawan, nyet di mana kau, yang seperti itu. Kemudian kita lihat chattingnya, aku rindu sama adik. Ini kita tanya, ini siapa? Dan kita pun kalau boleh yang memanggil ya kawannya itu, lawan chattingnya itu. Ini kamu ya saya lihat dari chattingnya sudah ada indikasi tidak baik. Ya mohon maaf, tolong di stop hal-hal semacam ini. Ya, fokus sekolah, ya kita beritahu bagaimana kiat-kiat menjadi anak yang sukses, anak yang baik, dan hal-hal yang baik terkait dengan itu. Kontrol kita sebagai orang tua. Kemudian di samping hal itu, karena tadi kecanduan film porno, kemudian juga pengawasan orang tua yang kurang, kemudian juga ada faktor lingkungan. Jadi kadang ada lingkungan yang tidak begitu peduli ya. Mau ada orang berbuat sampai larut malam, anak remaja ketawa ke TV, ya khususnya di kota besar, itu orang nggak begitu peduli.
sehingga dia tidak merasa berharga sebagai seorang anak. Dan itu teringat terus. Dasar kamu, anak bodoh kamu, anak yang tak pernah nyambung, anak yang memang tak berakhlak, kamu itu kalau ada kata-kata negatif yang kita sampaikan seperti ini, itu berpengaruh terhadap psikologis dan psikis si anak. Makanya kalau dengan anak itu harus kata-kata yang sentuhan yang lembut. Anakku sayang, anak soleh, anak cerdas, anak yang mengikuti. Nah, kalau boleh jangan cuma itu, nah. Jangan kita tak mengerti. Woi, lagi bangun paginya. Woi, bangun, kamu ni ya. Bangun, ayo. Ya salat subuh lebih bagus dari tidur. Malaikat akan menyaksikan. Kemudian Allah akan memberikan keberkahan. Ya kita. Kemudian anak ini mau berontak karena sering mendengar kata-kata yang menyakitkan tadi. Berarti aku anak yang bodoh, berarti aku anak yang tertinggal, berarti aku anak yang tidak pernah diharapkan. Jadi dia merenung, kemudian lama-lama mencari pelampiasan. Dia menyendiri atau ada sesuatu dengan kawannya dia ikut, sesuatu ikut karena di rumahnya dia tidak nyaman. Ya. Kemudian dalam hal ini karena dia bukan pengasuhan, makanya ini terjadi karena dia tidak ada yang membimbingnya. Kemudian di samping faktor karena ada luka pengasuhan, ada karena trauma masa lalunya. Trauma masa lalunya ternyata dia pernah mengalami hal yang sama yang buruk, lalu dia dendam dan dilakukannya kepada orang lain juga. Makanya yang paling penting kita adalah itu dimulai dari keluarga kita sendiri. Kita kenalkan Al-Quran itu. Sebenarnya apa? Tetapi jangan kita paksakan. Kita perkenalkan dari awal. Bagaimana supaya anak kita itu senang membaca Al-Quran? Bagaimana dia supaya termotivasi? Jangan hal-hal yang lain yang membuatnya itu sulit dan susah. Maksudnya kita suruh terus hafalkan misalnya sebanyak ini. Tapi ada yang kira-kira dia perlu mungkin pemahaman dulu ya supaya termotivasi.
perempuan karena dia mengalami kehamilan, yang rasa malu, rasa aib itu nampak dibandingkan laki-laki. Jadi jangan kita katakan ya perempuan ya sebagai sumber masalah utamanya, enggak. Ya, jangan kita sebutkan bahwa perempuan menggodanya, enggak. Ya dalam hal ini laki-laki itu kan sama memiliki perasaan hasrat. Ya. Jadi dalam hal ini diingatkan oleh Al-Quran bahwa ya akibat dari perbuatan itu ya yang paling berisiko yang menanggung beban malu, beban aib itu adalah perempuan karena dia yang mengalami kehamilan dan hal-hal yang lain yang begitu menyusahkan. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu mulai hari ini ya kalau kita memiliki anak kecil ya mari kita berikan pengayuman, kemudian kita dekati, kita bimbing ya supaya dia tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku seperti kasus-kasus yang saya uraikan tadi. Karena untuk hari ini ya sungguh miris kita karena entah pengaruh teknologi ini, tetapi walaupun demikian kalau kita memberikan kepada anak insya Allah bimbingan yang kuat terus menerus pelan-pelan, kemudian dilibatkan juga tadi masyarakat, kemudian kalau ada juga tetangga, ada keluarga kita yang lain, ya saling mengingatkan. Ya bukan hanya ya si anak, sama-sama kita berjuang. Dan jangan kita merasa bahwa hal semacam ini adalah urusan pemerintah. Yang paling bertanggung jawab utama dalam hal ini adalah kita sebagai orang tua yang menjaga diri, kemudian juga ya perhatian, dan harus kita yakinkan betul bahwa anak adalah investasi yang paling mahal. Melalui doa-doa anak-anak kita kelak nanti selamat ya dari api neraka. Kemudian walaupun kita punya harta dan lain sebagainya, kalau anak kita mohon maaf terjerumus ke dunia seperti narkoba, pergaulan bebas, ya tentu ya sangat-sangat disayangkan. Jadi bagaimana kita punya harta, kemudian ya bisa mendidik dan menyekolahkan ya anak-anak kita ini yang ke level yang tertinggi, kemudian berikan dia bekal, ya kemudian yang paling utama adalah terhadap pemahaman ya seperti Al-Quran tadi, kemudian juga ketekunannya dalam melakukan ibadah, kemudian bagaimana nanti kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosialnya, bergaul dengan orang lain. Karena anak-anak hari ini karena dia punya HP ya tidak lagi satu sama lain itu ngobrol. Ya, kalau kita dulu ya masih sering ketemu kemudian mengucapkan salam, anak-anak hari ini sudah asik dengan sendiri-sendirinya. Makanya harus kita batasi kapan boleh dia main HP, misalnya setengah jam waktunya, ya itu ya sudah kita catat misalnya di rumah. Dan apa saja yang boleh dia ya